Halo adik-adik semua, ketemu lagi di channel saya Untung Kurniawan. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal tips dan trik dari gelombang statis yang meliputi dari gelombang berjalan, gelombang transversal, gelombang stasioner. Nah, di sini nanti bisa kalian simak tips dan triknya. Soal yang saya share di sini adalah soal yang seringkali dijumpai ketika nanti kalian masuk ke tes SBM, ya SBMPTN, UTBK ataupun di kedinasan ataupun akpol. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan untuk like and subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke. Soal yang pertama, saya bacakan. Persamaan simpangan gelombang berjalan transversal pada seutas tali memenuhi persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin pi kurung buka 20T min X per 25 kurung tutup, di mana Y, X dalam bentuk cm dan T dalam bentuk detik. Cepat rambat gelombang yang dihasilkan adalah titik-titik. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Tadi diketahui nilai dari persamaannya Y sama dengan 2 sin pi kurung buka 20T dikurangi X per 25 kurung tutup, di mana Y dan X dalam bentuk senti dan T dalam bentuk detik. Nah, di sini kalian harus memahami persamaan umum terlebih dahulu. Ya, kata kuncinya di sini persamaan umum. Y sama dengan dalam gelombang berjalan A sin kurung buka omega T plus minus Kx. Nah, kalian harus paham ini dulu. Ya, harus merubah persamaan umumnya. Kalian lihat di soal. Y sama dengan 2 sin pi kurung buka 20T min X per 25. Apakah sudah sama dengan persamaan umum? Cirinya bagaimana, Kak? Cirinya tinggal kalian lihat. Di depan sin di persamaan umum di sini kosong. Ya, kosong, tidak ada nilai satu apapun. Nah, di persamaan atas di sini nilai sin depannya ada koefisien atau nilai yang lain, maka nilai dari P ini harus dikalikan terlebih dahulu dengan dikalikan sekawan dari 20T dengan min X per 25. Yuk kita langsung aja. Y sama dengan 2 sin, ini yang dari awal, P kurung buka 20T min X per 25. Nah, di tinggal kalian kalikan satu per satu. Kalikan 1 per 1 sehingga menjadi 2 sin kurung buka 20 pi T min pi per 25 X. Sehingga persamaan yang kedua ini, ya, yang kedua ini sudah sesuai dengan persamaan umum yang ini. Ya, persamaannya sudah sesuai. Sesuainya dari mana dilihatnya? Di sini nilai P di depannya sudah kosong. Ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua kalian harus tahu angka-angka ini masuk ke dalam apa? Nah, Y sama dengan 2 sin, angka 2 di sini masuk ke dalam nilai A. A di sini adalah amplitudo. Nah, di belakang T ini adalah nilai omega, maka nilai T, ya, di belakangnya ini berarti 20 P itu adalah nilai omega, kecepatan sudut. Sedangkan di belakang X nilai K, maka di belakang X nilai K itu adalah Pi per 25. Jadi di sini sudah sesuai seperti ini. Bisa dipahami ya. Nah, yang dicari tadi apa, Kak? Yang dicari adalah percepatan. Yang ditanyakan tadi kecepatannya, ya. Kecepatan.
Berarti kita menggunakan cara langsung atau tipsnya. Cara triknya atau tipsnya di sini, kalau kamu suruh mencari nilai V, itu langsung aja W dibagi K atau omega bagi K. Kecepatan sudut dibagi dengan nilai K-nya. Omeganya berapa? Tinggal dimasukkan 20 pi dibagi K-nya adalah pi per 25. Sehingga di sini pi per 25 tinggal kalian rubah aja. Dibalik 20 pi ya dikali 25 per pi. Pi-nya tinggal dicoret, tinggal 25 kali 20 nilainya adalah 500 cm per sekon. Kalau biasanya kecepatan ini harus meter per second, maka cm ke meter naik 2 bagi 100, maka 500 bagi 100 ketemunya 5 meter per sekon. Ini cara triknya. Nah Kak, kalau kita menggunakan cara biasa bagaimana? Kalau kita menggunakan cara biasa, maka seperti ini. Kecepatannya berarti V sama dengan lambda kali frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi dengan periode, seperti ini. Nah, berarti kalian harus mencari satu persatu. Berarti kalian harus mencari lambdanya dulu. Berarti lambda itu hubungannya dengan nilai K. Sehingga nilai K itu rumusnya K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Yang ditanya lambda, tinggal dipindah posisi ya. Berarti lambda sama dengan 2pi dibagi K. Ya, tinggal dipindah posisi aja. Nah, tinggal dimasukkan nih 2pi dibagi K-nya tadi pi per 25. Ini tinggal dibalik seperti tadi. Sehingga menjadi 2pi ya dikali 25 per pi. Nilai pi-nya tinggal kita coret seperti ini karena sama. Tinggal 2 kali 25 ketemunya itu adalah 50 cm. Lambdanya udah ketemu. Sekarang frekuensi hubungannya dengan omega kecepatan sudut. Maka W atau omega persamaannya 2pi kali frekuensi. W-nya berapa? Tinggal dilihat. 20pi sama dengan 2pi dikali frekuensi. Lalu yang ditanyakan frekuensi, tinggal 2pi-nya dipindah karena ini perkalian menjadi pembagian, dipindah ruas. Sehingga 20pi dibagi 2pi. Ya, pi-nya coret, tinggal 20 bagi 2 ketemunya frekuensinya adalah 10. Ya, 10. Nah, di sini yang ditanyakan V-nya lambda kali frekuensi, tinggal kalian masukkan aja. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi 50 dikali frekuensinya tadi 10. 50 kali 10 ketemunya itu adalah 500 cm per sekon atau 5 meter per sekon. Oke, sama jawabannya. Ya, jawabannya sama. Boleh menggunakan triknya, boleh menggunakan tipsnya. Oke, bisa dipahami, bisa dicatat. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang kedua. Silakan dipahami. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini kalian diminta untuk membuktikan. Saya baca soalnya, persamaan gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi kurung buka 50T plus X kurung tutup. Y dan X dalam bentuk meter dan T dalam bentuk detik. Dari persamaan gelombang tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. 1. Frekuensi gelombang 25 Hz. 2. Panjang gelombang 2 meter.
3. Cepat rambat gelombangnya 50 meter per sekon. 4. Amplitudo gelombang 0,2 meter. Ya, di sini kalian diminta untuk membuktikan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu yang betul nomor berapa. Oke, nomor 2. Persamaan gelombang berjalannya tadi Y sama dengan 0,02 sin P, ya, kurung buka nilainya 50 T plus X. Nah, di sini kalian diminta untuk mencocokkan jawabannya. Yang pertama, frekuensinya nilainya 25 Hz. Kedua, panjang gelombang lambdanya itu adalah 2 meter. Terus 3, cepat rambat gelombang V-nya itu adalah 50 meter per sekon. Yang terakhir adalah amplitudo A-nya itu adalah 0,2 meter. Ya, seperti tadi, persamaan ini harus dirubah terlebih dahulu ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan A sin kurung buka omega T plus minus Kx. Nah, karena di sini di soal terdapat nilai P di dalamnya, maka harus dikalikan 1/1 di dalam kurung. Maka hasilnya Y sama dengan 0,02 sin kurung buka 50 pi T ditambah Px. Nah, di sini kalian tinggal mencocokkan seperti tadi. A, amplitudo berarti nilai A-nya 0,02, omeganya berarti 50 pi, sampingnya T, nilai K-nya itu adalah nilai pi. Tinggal dicocokkan. Nomor 4, A-nya di sini 0,02, jawabannya 0,2. Di soal 0,02 di jawabannya. Di sini kalian mencocokkan apakah sama, bahwa jawaban 0,2 sama dengan 0,02. Jawabannya berarti salah. Ya, tinggal melihat saja di sini. Terus berikutnya kita mencari frekuensi dilihat dari nilai omega atau W-nya ini. Seperti tadi. Jadi W sama dengan 2P kali frekuensi. Nah, W-nya 50 P sama dengan 2P kali frekuensi. 2P dipindah jadinya pembagian, 50P dibagi 2P kali sama dengan frekuensi. Maka P-nya dicoret, tinggal frekuensinya 50 bagi 2, 25 Hz. Ketemunya 25, kita cocokkan. Ternyata jawabannya 25, maka frekuensinya di sini nomor 1 betul. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, nilai lambda dicari lewat nilai K. Berarti K sama dengan 2P dibagi dengan lambda. Yang ditanya lambda berarti tinggal pindah posisi seperti tadi. Lambda sama dengan 2P dibagi dengan K. Sehingga 2P dibagi nilai K-nya P. P-nya tinggal dicoret, ketemunya lambda adalah 2 meter. Hasilnya 2, kita cocokkan. Oh, ternyata betul. Ya. Dan yang ketiga, nilai cepat rambat V lambda kali frekuensi. Karena ini sudah ada lambda frekuensi, ya sudah kita menggunakan yang biasa. Berarti lambdanya 2 dikali frekuensinya 25. Maka ketemunya 50 meter per sekon. Kita cocokkan. Oh, ternyata betul. Maka jawaban yang betul adalah nomor 1, 2, 3. Pernyataannya seperti ini.
ya. Contoh soal di SPM, kalian ada soal suruh mencocokkan jawabannya apakah betul atau salah. Tinggal nanti pernyataan A, B, C, D, E tinggal kalian pahami ya, karena ada ketentuan di situ. Silakan bisa dicerna. Semoga bermanfaat.